pengertian polinomial, yaitu atau disebut juga suku banyak, adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, bentuk umum dari polinomial itu dapat kita lihat di bawah. Secara umum polinomial dalam X dan berderajat N. Kemudian pada polinomial terdapat operasi aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, di penjumlahan dan pengurangan polinomial, yaitu dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien, yaitu suku-suku sejenis yang mempunyai variabel yang berpangkat sama. Kemudian pada perkalian polinomial, yaitu berlaku menggunakan sifat distributif. Selanjutnya, pembagian pada polinomial yaitu dapat ditinjau sebagai pembagian. Nah, di mana proses pembagian tersebut berlaku juga pada suku banyak dengan rumus fx sama dengan px kali hx ditambah sx, di mana fx itu adalah bilangan yang dibagi, px itu adalah pembagi, hx itu adalah hasil bagi, dan sx itu adalah sisa. Kemudian proses pembagian suku banyak dilakukan dengan dua cara, yaitu cara tersusun dan dengan cara sintetik atau Horner. Pertama, pembagian polinomial untuk bentuk X dikurang K. Nah, di mana akan menghasilkan hasil bagi Hx dan sisa Sx berderajat 0 atau Sx sama dengan konstanta, dan dapat juga ditulis dengan Fx sama dengan X dikurang K dikali Hx ditambah Sx. Nah, perhatikan contohnya, yaitu menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurang 13x dikurang 8 dibagi x dikurang 4. Nah, di sini menggunakan cara tersusun dan cara Horner. Yang pertama kita menggunakan cara tersusun, yaitu kita tulis bilangan yang dibagi, kita bagi dengan pembaginya, yaitu x dikurang 4. Kemudian mendapatkan hasil bagi yaitu 3x kuadrat ditambah 5x tambah 7 dan menghasilkan sisa yaitu 20. Kemudian dapat kita tulis, jadi 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat min 13x dikurang 8 sama dengan x dikurang 4 dikali 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 ditambah 20. Selanjutnya dengan cara Horner, yaitu dengan mendaftar koefisien-koefisien suku banyak yang dibagi secara berurutan dari pangkat yang tertinggi. Nah, di sini kita ubah dulu pembaginya itu menjadi x sama dengan 4. Kemudian dapatlah hasil pembagian dan sisa pembagian yang sama dengan cara tersusun. Kedua, pembagian suku banyak untuk AX ditambah B. Nah, perhatikan contoh di bawah, yaitu menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 5x ditambah 2, di mana pembaginya itu adalah 3x ditambah 1. Kemudian dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax ditambah b dikali hx ditambah s dengan menggunakan cara tersusun dan cara Horner. Nah, untuk cara tersusun kita sama seperti cara pembagian X dikurang K, yaitu bilangan yang dibagi kita bagi dengan pembaginya yaitu 3x tambah 1. Kemudian setelah dapat hasilnya itu kita masukkan ke persamaan. Untuk cara Horner, yaitu kita menyusun koefisien-koefisien yang berpangkat tinggi, kemudian mengubah pembagi 3x tambah 1 menjadi x sama dengan min 1/3. Nah, kemudian hasilnya itu sama dengan cara tersusun. Berikutnya teorema sisa dan teorema faktor. Satu teorema. Nah, di teorema sisa, jika suatu polinomial fx dibagi oleh x dikurang k, maka akan diperoleh hasil bagi dan sisanya. Karena pembagi berderajat 1 yaitu x dikurang k, maka sisa pembagi x maksimum berderajat 0, yaitu sebuah konstanta. Maka dapat digunakan dengan menggunakan teorema, yaitu jika polinomial fx berderajat n dibagi dengan x dikurang k, maka sisa pembagian s itu ditentukan oleh s sama dengan fk. Nah, perhatikan contoh soalnya, yaitu jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah x ditambah 8 dibagi oleh x tambah 2, maka sisanya itu adalah
Nah, pembahasannya itu di sini kita ubah dulu. Pembaginya itu X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 0 dikurang min 2. Dapatlah hasilnya itu X sama dengan min 2. Kemudian kita gunakan teorema sisa, yaitu diperoleh sisanya itu S sama dengan F min 2. Kemudian substitusikan X sama dengan min 2 itu ke suku banyak Fx. Kemudian dapatlah hasilnya itu min 26. Jadi sisa pembagian Fx oleh X ditambah 2 adalah min 26. Teorema sisa untuk AX ditambah B. Jika suatu nomial Fx dibagi oleh AX ditambah B, maka akan diperoleh hasil bagi HX per A, dan sisi pembagiannya S. Sisa pembagian S ditentukan menggunakan teorema berikut, yaitu jika polinomial Fx berderajat n dibagi dengan AX ditambah B, maka sisa pembagian S ditentukan oleh S sama dengan F min B per A. Nah, perhatikan contoh soalnya. Untuk contoh soalnya itu, cara pengerjaannya itu sama dengan teorema sisa untuk X dikurang K, di mana kita mengubah dulu pembaginya itu 2X min 1 menjadi X sama dengan 1/2. Kemudian menggunakan teorema sisa, yaitu setelah itu substitusikan X sama dengan 1/2 itu ke suku banyak Fx, maka dapatlah hasilnya itu min 3/2. Jadi sisa pembagian Fx oleh 2X min 1 adalah min 3/2. Kedua, ada teorema faktor. Nah, di teorema faktor ini, yang pertama, jika suatu fungsi suku banyak Fx memiliki faktor X dikurang K, jika dan hanya jika Fk sama dengan 0. Kedua, suatu fungsi suku banyak Fx memiliki faktor Ax ditambah B, jika dan hanya jika F min B per A sama dengan 0. Contoh soal pertama, yaitu kita menunjukkan bahwa X min 1 dan X tambah 1 merupakan faktor dari X pangkat 3 min 5X kuadrat min X ditambah 5. Nah, caranya itu, yang pertama kita tunjukkan dulu bahwa X min 1 itu adalah faktor dari Fx. Cukup ditunjukkan F1 sama dengan 0. Kemudian berdasarkan teorema faktor, F1 sama dengan kita substitusikan, yaitu F1 ke Fx. Setelah itu kita dapat hasilnya, yaitu 0. Jadi X min 1 adalah faktor dari Fx. Kemudian kita juga menunjukkan X ditambah 1 adalah faktor dari Fx, yaitu cukup ditunjukkan bahwa F min 1 sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema faktor, F min 1 itu sama dengan kita masukkan ke Fx, kita substitusikan, kemudian dapat hasilnya itu 0. Jadi X ditambah 1 juga merupakan faktor dari Fx. Nah, sekarang kerjakan latihan ini dan kita akan diskusikan melalui via Zoom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan latihannya? Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah mengerti pembelajaran yang Ibu kirim di GC melalui YouTube? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada yang tidak dimengerti dalam mengerjakan latihannya? Ada kesulitan atau bagaimana? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Hari ini kita bahas ya. Soalnya ada 3 soal yang Ibu berikan. Soal yang pertama itu menentukan yang mana merupakan polinomial dan yang mana bukan merupakan bentuk dari polinomial. Nah, untuk nomor 1 ada yang ingin menjawab latihan? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Sebutkan namanya ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Maisaroh. Di sini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama yang di bagian A.
6x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 ditambah 4x pangkat 3 itu menurut saya merupakan polinomial, Bu. Karena dapat dinyatakan dalam bentuk 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Di mana semua variabel x-nya itu berpangkat bilangan asli, Bu. Ya, bagus jawabannya. Yang lain bagaimana jawabannya? Apakah sama dengan Maisyarah atau berbeda? Sama, Bu. Oke. Lanjut yang B-nya. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Izin menjawab. sebutkan namanya ya. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Wan Siti. Saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 2. Itu menurut saya bukan polinomial, Bu. Karena ada variabel X yang berpangkat bukan bilangan positif, Bu. 3/X, Bu. Pangkatnya negatif, jadi tidak polinomial, Bu. Oke, bagus jawabannya. Selanjutnya yang C. Yang ingin menjawab dipersilahkan. Bukan, Bu. Ya, siapa namanya? Alfira, Bu. Karena di situ terdapat bilangan berpangkat bukan bulat positif. Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah bisa menentukan yang mana merupakan polinomial dan mana yang bukan merupakan polinomial. Nah, jadi dalam kita menyelesaikan nomor 1 itu, kita lihat bentuk umum dari polinomial tersebut. Nah, bentuk umum dari polinomial tersebut itu bagaimana? Nah, bentuknya itu ANX pangkat N ditambah AN dikurang 1X N pangkat N dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 X pangkat N dikurang 2 ditambah titik-titik ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X ditambah A0. Oke, kita lanjut yang soal nomor 2. Soalnya itu jika 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang kx ditambah 18 dibagi x dikurang 1 mempunyai sisa 5. Nah, yang ditanya itu nilai k-nya berapa? Ada yang ingin menjawab? Untuk nomor 2, dipersilahkan. Izin, Bu. Menurut saya yang nomor 2 itu jawabannya itu sama dengan 10, Bu. Jawabannya K sama dengan 10. Bisa apa tuh? Dijelaskan caranya bagaimana bisa mendapatkan K sama dengan 10? P1-nya itu kan sama dengan 5, Bu. Lalu kita substitusikan X-nya itu sama dengan 1 ke persamaan X. Lalu untuk P1-nya sama dengan 5, kita masukkan 2 dikali 1 dengan 3 dikurang 5 dikali 1 dipangkatkan dengan 2 dikurang K dikali 1 ditambah 18 sama dengan 5. Lalu 2 dikurang 5 dikurang K ditambah 18 sama dengan 5. Untuk min K ditambah 15 sama dengan 5. Lalu min K sama dengan 5 dikurang 15. Min K sama dengan min 10. Dan K-nya itu sama dengan 10, Bu. Maaf jika salah, Bu. Oke, bagus ya jawabannya. Nah, jadi kalau kita menyelesaikan suatu persamaan polinomial di mana sudah diketahuinya itu X-1 dan mempunyai sisanya. Jadi kita tulis dulu untuk persamaannya itu 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min kx ditambah 18 dibagi x min 1. Nah, dia mempunyai sisa 5, artinya P1-nya sama dengan 5. Substitusikan X sama dengan 1. Bagaimana bisa mendapatkan X sama dengan 1? X min 1 itu sama dengan 0. Jadi nantinya dapat X sama dengan 1. Kemudian kita masukkan, substitusikan variabel X itu diganti dengan angka 1.
Kemudian kita mendapatkan hasilnya K itu sama dengan 10. Yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda atau sama dengan jawaban Maisyarah? Sama, Bu, jawabannya. Alfira, sama atau berbeda? Oke, kita lanjut soal yang terakhir, yaitu jika salah satu angka persamaan polinomial x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah ax ditambah 8 sama dengan 0 adalah min 2. Yang ditanya adalah nilai A-nya berapa? Ayo, siapa yang ingin menjawab soal nomor 3? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Caranya itu X sama dengan min 2 dimasukkan ke persamaan X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 3 ditambah AX tambah 8 sama dengan 0. Jadi, min 2 pangkat 4 dikurang 5 dikali min 2 pangkat 3 ditambah A dikali min 2 ditambah 8 sama dengan 0. Jadi, 16 tambah 40 dikurang 2A ditambah 8 sama dengan 0. 60 dikurang 2A sama dengan 0, min 2A sama dengan min 60, A sama dengan min 60 dibagi min 2, hanya 30, Bu. Gitu kan, Bu? Oke, jawabannya bagus. Bagaimana dengan yang lain? Sama Bu, saya juga dapat A-nya itu sama dengan 30. Oke. Jalannya sama juga? Atau ada jalan lain untuk mendapatkan hasilnya? Sama Bu, dengan yang nomor 2 tadi Bu. Oke. Nah, jadi yang nomor 3 itu dia sama ya. Cara menyelesaikannya itu sama dengan nomor 2. Dengan cara kita substitusikan dengan menggantikan variabel X dengan min 2. Kemudian baru kita tambah kurang dan di situ kita mendapatkan hasil A-nya sama dengan 30. Apakah ada yang mau bertanya mengenai materi hari ini? Ada yang belum paham atau Tidak, bagaimana? Bu. Tidak ada yang Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian memberikan kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Ayo, silakan memberikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini. Sehingga tidak hanya kita duduk diam, setidaknya ada yang kita pahami. Oke, silakan. Izin Bu, Ya, untuk kesimpulan dari saya, polinomial itu merupakan pangkat bulat positif Bu. oke, bagus. Yang lain? polinomial itu suku banyak, Bu. Pangkatnya harus bilangan bulat positif, Bu. Oke, bagus. Bagaimana, Alfira? Jaringan Alfira lagi bermasalah kayaknya ya. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Wan Siti sama Maisyarah itu. Nah, jadi polinomial itu merupakan bilangan yang mempunyai pangkat tertinggi, merupakan bilangan bulat positif. Nah, dapat kita lihat tadi yang latihan nomor 1 itu, dia kan kalau misalnya ada yang tadi 8x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 2x tambah 1 ditambah 3 per x. Dia bukan merupakan polinomial, karena dia merupakan pangkat bulat negatif. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Sudah Bu. Berarti sudah memahami tentang polinomial,
bagaimana menentukannya, bagaimana dalam operasi polinomial itu harus sama sejenis ya. Kalau tidak sama sejenis tidak bisa. Oke, Ibu anggap pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.